Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengapa Pak Lo Keng Hong investasi saham. Pada video saya sebelumnya, saya sudah berbagi tentang mengapa saya berinvestasi saham. Ya, ada 3 alasan saya. Nah, kalau alasannya Pak Lo Keng Hong berinvestasi saham ini saya ringkas ada sekitar 7 poin. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa Pak Lo Keng Hong ini. Nah, Pak Lo Keng Hong ini dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia karena beliau adalah salah satu investor yang sukses di Indonesia. Awalnya beliau adalah seorang yang biasa bekerja di bank, bahkan bisa dibilang hidupnya kurang mampu saat kecil. Lalu kemudian beliau setelah lulus SMA langsung bekerja dan kuliahnya juga bayar sendiri begitu. Namun kemudian beliau menemukan cara untuk berinvestasi di pasar modal dan ditekuni sampai sekarang. Nah, menurut Pak LKH, ya, singkatan dari Pak Lo Keng Hong, bisa juga biasa orang sebut Pak LKH gitu. Alasan yang pertama adalah harta karun itu bukan berada di bawah laut, tetapi di pasar modal. Nah, mengapa? Akan saya tunjukkan. Ini adalah beberapa kapitalisasi pasar perusahaan di Indonesia. Sebelumnya saya perlu sampaikan dulu apa itu kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar adalah sebuah harga yang harus dibayar untuk membeli seluruh perusahaan, ya, satu perusahaan tersebut. Nah, rumusnya adalah harga saham dikali jumlah lembar saham yang beredar, ya, harga pasar sahamnya saat itu. Jadi kapitalisasi pasar itu bisa naik dan bisa turun tergantung harga pasar sahamnya saat itu. Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Saya ambilkan sumbernya dari Kontan. Pada bulan Desember 2019, kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia ini adalah perusahaan Bank BCA, ya. Besarnya berapa? 815 sekian triliun rupiah. Nah, jumlah lembar sahamnya ada 24,66 sekian miliar lembar gitu. Jadi, dengan rumus di atas ini, kalau saudara bagi, ini harga sahamnya saat itu BCA itu sekitar 33.000. Ya, saat ini harganya sekitar 31.000, ya, turun sedikit. Sebenarnya kemarin cukup turun dalam saat awal pandemik, ya, bulan Maret April saya amati turunnya bahkan sampai 20-an ribu, 24.000 gitu. Nah, karena saham tersebut memiliki fundamental yang baik, maka bisa naik lagi dengan cepat gitu. Jadi ya beruntung bagi yang sempat beli di harga 24.000 sekian, saat ini harga sahamnya sudah mulai kembali sekitar 31-32 ribu. Kemudian yang kedua adalah kapitalisasi pasar Bank BRI. Kapitalisasinya 537 sekian triliun. Kemudian ada Telkom, ada Bank Mandiri, ada Unilever. Ya, bayangkan perusahaan ini kalau dijual seluruhnya, kalau saudara mau beli saham Unilever gitu, seluruhnya itu 320 triliun rupiah gitu. Banyak sekali, ya. Makanya ada BI. Jadi kita bisa istilahnya bisa membeli sebagian kecil, ya, sesuai porsi. Jadi kita beli kan minimal 1 lot, ya, 100 lembar aja gitu.
satu lot Unilever mungkin sekarang sekitar 800 ribuan ya, karena satu lembarnya harganya sekitar 8.000 sekian. Jadi kalau satu lot 100 lembar ya 800 ribu. Dengan harga 800 ribu saudara sudah bisa ikut memiliki Unilever begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi kalau di Indonesia. Kalau di dunia ini ada beberapa contoh perusahaan yang nilainya triliunan dolar gitu ya. Ada Alphabet, ada Saudi Aramco, ini perusahaan minyak, kemudian ada Microsoft, ada Amazon, dan ada Apple ya. Mungkin beberapa dari saudara ada yang menggunakan produknya. Nah, ini adalah kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan di dunia ya yang tertinggi begitu. Saya ambilkan dari market.business.com. Nah, ini adalah data Desember 2019 ya. Nomor 1 itu Saudi Aramco ya, ini perusahaan minyak. Jadi ini kapitalisasi pasarnya 1.685 miliar dolar ya, atau 1,6 triliun dolar gitu. Nah, sempat saya kalkulasi ke dalam mata uang rupiah. Ini nolnya banyak sekali ya. Menyebutnya juga agak sulit gitu ya. Ya, coba saya sederhanakan. Kalau nolnya 6 itu kan disebutnya juta. Kalau nolnya 9 disebutnya miliar. Kalau nolnya 12 disebutnya triliun. Berarti 25.275 triliun rupiah. Ya, luar biasa ya. Besarnya kapitalisasi pasar gitu. Itu kalau berbentuk uang banyak sekali pasti ya. Kemudian yang kedua ada Microsoft ya. Ini juga 1,3 triliun dolar. Ini kalau dirupiahkan nolnya juga sangat banyak. Kemudian ini ada Apple 1,2 triliun dolar ya. 1.286 miliar itu kan kalau dijadikan triliun jadi 1,286 triliun dolar. Kalau dijadikan rupiah ya masih sangat banyak lah. Nah, ini adalah kapitalisasi pasar di Desember 2019. Pada saat video ini dibuat pada bulan Agustus 2020 ya, sekarang harga saham Apple ini melonjak cukup tinggi. Jadi saat ini perusahaan Apple ini menyentuh 2 triliun dolar ya. Saya tidak menampilkan dalam bentuk rupiahnya karena nanti nolnya semakin banyak gitu ya. Nanti tidak malah bingung. Jadi Apple ini dengan kode saham AAPL menjadi perusahaan US pertama yang menyentuh market cap atau kapitalisasi pasar 2 triliun dolar. Setelah harga sahamnya menyentuh 467,7 dolar ya per lembar. Ini bisa dirupiahkan ya per lembarnya berapa gitu. Nah, ada info bahwa pada akhir Agustus nanti ya sekitar 6 hari lagi pada tanggal 31 Agustus perusahaan ini akan melakukan stock split 4:1 ya. Jadi kalau saudara punya satu lot saham Apple ini nanti secara otomatis saudara akan menjadi punya 4 lot begitu. Nah, tapi harga sahamnya jadi turun begitu. Misalnya ini 467 ya jadi dibagi 4 gitu. Tapi kan ini harga sahamnya masih naik turun ya. Kemungkinan besar 31 Agustus ini mungkin akan makin naik begitu. Misalnya menyentuh 500 dolar begitu, 500 dibagi 4 maka harga sahamnya menjadi 125 dolar per lembar gitu ya. Jadi murah gitu. Jadi tujuan stock split ini kan supaya harga sahamnya murah gitu. Jadi
investor retail bisa membeli sahamnya gitu ya. Jadi harga sahamnya dibagi 4, namun jumlah lembar sahamnya, lotnya tadi, kalau misalnya saudara punya 1 lot, saudara jadi punya 4 lot, seperti itu. Nah, di Indonesia juga ada beberapa saham yang melakukan stock split. Yang terakhir kan ada Unilever, itu perbandingannya 5:1. Itu jadi harga sahamnya 45.000 dibagi 5 ya jadi sekitar 8.000 sekian sekarang. Kemudian ada ICBP juga pernah stock split, BBRI juga pernah stock split begitu. Nah, biasanya yang perusahaan yang melakukan stock split ini perusahaan-perusahaan yang kinerjanya baik dan harganya naik terus gitu ya, supaya tetap murah ya dilakukan stock split gitu. Nah, itu tadi alasan yang pertama ya, harta karun itu ada di pasar modal. Alasan yang kedua yaitu perusahaan publik menyediakan produk dan jasa bagi kehidupan kita. Maksudnya apa? Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang kita gunakan ya. Nah, ini coba bayangkan saat saudara bangun tidur, saudara ke kamar mandi. Di kamar mandi ada toiletnya ini, mereknya apa? Toto. Ya, itu ada di pasar modal perusahaannya. Kemudian ada juga yang bangun tidur itu langsung pegang HP, ya, langsung pegang HP. Nah, saudara pakai kartu apa? Telkomsel, Excel, Smartfren dan sebagainya. Indosat itu juga perusahaannya ada di pasar modal, ada di BI dan saudara bisa beli sahamnya. Kemudian handphonenya juga distributornya adalah Era Jaya ya, itu juga perusahaannya ada di pasar modal. Kemudian kalau saudara sarapan pakai ayam gitu, ayam itu diproduksi ya pakannya, kemudian produksi peternakannya, kemudian ada sosis dan sebagainya, itu produk-produknya disediakan oleh Carong Pokpen Indonesia atau kodenya CPIN. Ada juga perusahaan Japfa, ya. Ada juga kode saham Main. Ini juga perusahaan yang bergerak di bidang perayaman gitu. Kemudian saat saudara mandi tadi, saudara pakai sampo apa? Clear misalnya, Sunsilk, itu produk-produk dari Unilever. Saudara pakai sabun Lifebuoy, Lux gitu. Kemudian saudara cuci piring pakai Sunlight ya. Banyak sekali produknya Unilever ya. Mungkin saudara pasti pernah menggunakan produk ini. Bahkan setiap hari itu pasti menggunakan produk ini begitu. Nah, mungkin ada sebagian dari saudara yang tidak pernah pakai produknya Unilever. Nah, saudara boleh tulis di kolom komentar, Pak, saya belum pernah pakai produknya Unilever gitu, saya pengen tahu lah. Ya. Kemudian saudara berangkat ke kantor atau berangkat kuliah atau bekerja, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Ini produknya siapa? Astra. Saat berangkat bekerja, saat berangkat kuliah, saudara lihat pembangunan gedung, pembangunan infrastruktur dibangun oleh Adikarya atau Wika atau Waskita atau PTPP. Ya, jadi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu disediakan produk jasanya itu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal gitu. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, penciptaan lapangan kerja ini tidak hanya jadi pegawainya, tetapi juga bisa menjadi pengusaha. Contohnya apa? Nah, ini di pegawainya dulu ya, karyawannya dulu, yang pengusaha nanti akan saya jelaskan. Menurut sumber cnbcindonesia.com ya, perusahaan Astra itu jumlah karyawannya 226.140 orang begitu.
ya. Artinya kan perusahaan ini bisa menghidupi sekian banyak orang begitu. Ini yang bekerja. Kemudian dia di rumah punya keluarga, misalnya satu keluarga berjumlah 4 orang. Jadi ya tambah banyak lagi yang bergantung pada perusahaan-perusahaan yang ada di BI begitu. Kemudian Indofood, ada BBRI. Ini saya hanya tampilkan 3 contoh perusahaan, tapi masih ada banyak sekali perusahaan yang memiliki ratusan ribu pegawai gitu ya. Perusahaan besar yang lain misalnya ada Unilever, ada bank yang lain, BCA, BNI ya. Belum saya tampilkan di sini. Yang jelas ada jutaan orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Kemudian berapa juta orang yang menjual produk ini ya. Jadi kenapa bisa jadi pengusaha? Karena ada produk-produk ini. Jadi berapa banyak toko kelontong yang ada di Indonesia. Jadi pengusaha toko kelontong itu kan pasti ya menjual produk-produk ini di warungnya. Ada Popmie, ada Indomie, Sarimi, ada kecap, saus, kemudian ada Kitela, Citato, kemudian ada juga produk-produknya Unilever gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini bisa disebut pahlawan ya, karena menciptakan banyak sekali lapangan kerja dan menciptakan peluang untuk menjadi pengusaha gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perusahaan publik membayar pajak yang besar bagi negara. Ya, ini juga pahlawan ya. Kenapa pahlawan? Karena bisa berkontribusi nyata bagi negara kita. Gitu. Ini contohnya. Contoh laporan laba rugi INDF ya. Di sini ada beban pajak. Ini dalam jutaan. Jadi pada tahun 2019 membayar pajak 2 triliun, 2,8 triliun. Pada tahun 2018 2,4 sekian triliun gitu ya. Jadi karena pendapatannya naik ya pajaknya juga naik. Jadi bayangkan besar sekali kontribusi perusahaan-perusahaan ini kepada negara. Pajak itu kan digunakan untuk kepentingan orang banyak, membangun jalan, membangun jembatan gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kelima adalah perusahaan publik, eksekutifnya dan pemegang sahamnya ya termasuk kita ini bisa menjadi pahlawan. Kenapa? Karena membuat sejahtera banyak orang ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah contoh yang saya ambilkan dari www.pajak.go.id. Judul artikelnya adalah Pembayar Pajak Pahlawan Kekinian ya. Kalau zaman dulu saat perang jadi pahlawan itu gerilya gitu, mengangkat senjata. Pada saat ini seseorang yang bisa disebut pahlawan itu yang bisa mensejahterakan banyak orang, yang bisa berkontribusi bagi negara. Siapa itu? Orang-orang yang patuh membayar pajak. Bayangkan 2 triliun untuk membayar pajak. Jadi dikasih kepada negara. Ya, jadi banyak sekali uang tersebut. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah sehingga bisa digunakan maksimal untuk kesejahteraan rakyat gitu. Nah, ini juga contoh kalau saudara search di Google, pajak digunakan untuk membangun negeri itu banyak sekali ya. Untuk pembangunan infrastruktur, untuk membiayai pendidikan ya, membayar guru, membayar uang bos gitu, banyak sekali. Jadi untuk memajukan pendidikan juga. Nah, alasan yang keenam yaitu keuntungan yang besar. Kenapa? Nah, ini adalah contoh daftar kenaikan harga saham ya. Contohnya ada beberapa saya tampilkan. Coba kita lihat di CPIN ya. Di baris keempat ini Charon Pokpen pada tahun 2010 harga sahamnya itu Rp400.
Pada saat ini harga sahamnya sekitar Rp6.200. Jadi kenaikannya berapa? 1.450% begitu. Kenaikannya luar biasa ya. Kemudian di baris terakhir ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Dalam 10 tahun itu naik 111%. Pada saat itu 2010 harganya 2.500, sekarang sekitar 5.200 sekian rupiah gitu. Ya, ini adalah contoh keuntungan dari berinvestasi sahamnya. Yang ketujuh adalah Bursa Efek Indonesia memungkinkan orang yang bermodal kecil untuk memiliki perusahaan besar. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau membangun perusahaan sebesar Indofood misalnya, yang asetnya sudah triliunan, mau mulai dari mana gitu kan? Modalnya mau dari mana gitu. Tapi dengan adanya Bursa Efek Indonesia, kita bisa beli sahamnya Indofood ini dengan harga yang INDF itu sekitar 7 ribuan, jadi ya 700.000 itu sudah bisa dapat satu lot. Kalau yang ICBP harganya sekitar 10.000, jadi ya satu lot itu 1 juta ya. Bisa dapat satu lot saham tersebut. Jadi kita bisa ikut memiliki perusahaan besar. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah stock is the best choice for investment. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini ada manfaatnya. Kalau saudara merasa video ini bermanfaat, saudara boleh share ke teman-teman saudara yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya di saham. Terima kasih. Untuk mendukung channel ini, saudara boleh klik subscribe dan like video ini. Kemudian kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh ketik di kolom komentar, atau saudara boleh juga email ke saya isnanda.zainur@gmail.com. Sekian video dari saya, terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.